Episode 54. Alana berjalan sedikit tergesa masuk ke dalam sebuah restoran ketika dia sedikit terlambat untuk bertemu dengan klien pentingnya kali ini. Sungguh tadi malam Sidan benar-benar tidak membiarkan dia bisa tidur dengan tenang. Oh ayolah, pernikahan mereka tinggal 10 hari lagi, tapi pekerjaan Alana semakin bertambah. Meskipun asistennya masih bisa menghandle semua pekerjaannya yang semakin bertambah, karena banyak investor yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya. Tapi Alana tidak bisa membiarkan asistennya itu kewalahan sendirian. Setidaknya dia tidak meninggalkan pekerjaannya yang banyak, sewaktu dia harus cuti menikah dan bulan madu. Sebagai pemilik perusahaan, bukan berarti Alana bisa lebih santai dari bawahan lainnya. Justru karena dia sebagai CEO, tentu saja pekerjaannya semakin besar, tanggung jawabnya. Apalagi setelah insiden yang membuatnya harus libur selama hampir 2 minggu. Bersama dengan sekretarisnya, Alana masuk ke dalam sebuah pintu bertuliskan VIP di restoran itu. Biasanya Alana jarang bertemu klien di ruangan VIP seperti ini, tapi ini permintaan dari sang klien yang menginginkan mereka untuk meeting di ruangan yang tertutup dan lebih privasi. Maaf Tuan Austin Bradley, saya sedikit terlambat, ujar Alana setelah menyalami kliennya yang tidak lain adalah Austin, dan juga sekretarisnya yang tersenyum ramah. Tidak apa-apa Nona Alana, silakan duduk, jawab Austin juga tidak kalah ramah. Alana duduk disusul dengan Lisa, sekretarisnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lily dan saya sekretarisnya Tuan Austin. Ingin menawarkan kerjasama dengan perusahaan Nona Alana dengan keuntungan yang besar, ujar wanita sekretaris Austin dengan menyodorkan sebuah map yang berisi berkas-berkas ke arah Alana. Baik, coba saya baca dan pahami terlebih dahulu Nona Lily, jawab Alana mengambil map tersebut. Jadi benar bahwa Anda ini tunangannya Sidan? Alana mendongak menatap Austin yang juga tengah menatapnya. Apakah Anda kenal dengan Sidan? Austin tertawa kecil. Bukan hanya kenal, dulu dia teman kuliah saya yang paling dekat. Tapi semenjak kita sudah sama-sama sibuk, sudah jarang sekali kita bertemu. Oh iya, pantas saja saya tidak pernah bertemu dengan Anda. Baru kali ini kita bertemu dan ternyata Anda kenal dengan calon suami saya? Jawab Alana tersenyum. Setelah beberapa lama akhirnya Alana dan Austin sepakat untuk menjalin kerjasama untuk kedua perusahaan mereka. Apakah kapan-kapan kita bisa makan malam bersama untuk merayakan kesepakatan kerjasama kita? Maksud saya makan malam bersama pasangan. Anda dengan Sidan dan saya dengan Lily. Ujar Austin menatap Lily di sampingnya. Lily merasa sangat bahagia ketika Austin mengajaknya makan malam bersama dengan kolega besar seperti Alana dan Sidan. Dia sempat mengira kalau Austin akan mengajak istrinya sebagai pasangan. Sepertinya tekad dia merebut Austin begitu besar dan dia pastikan sebentar lagi Austin dan Ave akan bercerai. Ternyata tidak sia-sia hasutanku selama ini. Austin sudah menyingkirkan Ave dalam hidupnya sekaligus menggunakannya untuk balas dendam. Setelah melihat kehancuran mereka, aku dan Austin akan bisa bersama. Batin Lily. Sidan menatap Caroline yang saat ini sedang berada di ruangannya. Entah apa yang adiknya ini lakukan dengan pergi ke kantor seperti ini. Karena setahu Sidan, Carol paling tidak suka menginjakan kakinya ke Alvarez Group itu. Ada apa? Sepertinya kamu sedang ada masalah. Apakah ini ada hubungannya dengan dosenmu? Tanya Sidan tanpa basa-basi. Gimana kakak bisa tahu kalau aku sedang memikirkan dosen? Ups, maksudnya? Kakak selalu tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Mobil ditinggal di kampus hanya karena pergi dengan dosen muda itu kan? Caroline melototkan matanya mendengar ucapan Sidan. Iya, aku tahu kalau Kak Sidan memang memasang mata-mata di mana-mana. Tapi jujur aku sebenarnya tidak suka kalau setiap gerak-gerikku diawasi. Caroline, kakak tidak mengawasimu, tapi papa yang menyuruh para bawahannya untuk mengawasi kegiatanmu di kampus. Tapi papa berjanji tidak akan mengganggu semua kegiatanmu. Mereka hanya akan muncul di saat kamu dalam bahaya. Ucap Sidan tegas. Caroline hanya bisa pasrah dengan keposesifan papa dan kakaknya. Oke deh, yang penting mereka nggak menggangguku, itu saja. Lalu apa tujuanmu mencariku ke kantor? Tanya Sidan masih menatap adiknya dengan bersedekap dada. Caroline mendudukkan dirinya di sofa, bingung harus menceritakan dari mana dulu. Kalau kamu cuma mau curhat atau minta barang-barang branded lagi, bisa hubungi Samuel. Atau nanti di rumah saja kita cerita. Sidan kembali menatap layar komputernya. Dia merasa Caroline hanya mengganggunya saja.
Tadi malam aku mau cerita sama kakak setelah Kak Sidan nganterin Kak Lana pulang. Tapi nyatanya kakak tidak pulang semalam, makanya aku kesini, ucap Caroline sebal. Sidan menatap Caroline dan berdiri dari kursi kebesarannya, melangkah ke arah sofa dan duduk di kursi single di samping Carol. Baiklah, apa yang ingin kamu ceritakan? Apakah masalah Zack? Dari mana Kak Sidan tahu? Sebenarnya aku tidak mau ikut campur masalah ini, Kak, tapi kebetulan aku tahu semuanya, dari sisi Zack dan juga Kak Austin. Kakak pasti nggak tahu kan kenapa Zack akhir-akhir ini sering ngejar aku? Tanya Caroline serius. Ceritanya rumit dan yang pasti, aku bingung harus bagaimana. Kalau aku diam saja rasanya nggak enak. Padahal aku tahu semua rencana Kak Austin ke Mr. Zack dan istrinya. Lanjut Caroline. Sidan melihat jam di pergelangan tangannya. Baiklah, masih ada waktu 1,5 jam untuk kamu ceritakan semua masalah ini. Selagi kita menunggu makan siang 1/2 jam lagi, ujar Sidan. Akhirnya Caroline menceritakan semuanya tentang perselingkuhan Ave dan Zack dan keinginan Zack yang memintanya untuk menjadi kekasih, dan yang lebih mencengangkan lagi adalah cerita tentang rencana Austin dan sekretarisnya yang ingin menjadikan perselingkuhan Zack dan Ave sebagai kartu as untuk balas dendam. Apakah kamu begitu tertarik dengan kisah hidup orang lain? Caroline ingin menjawab, tetapi bunyi ponsel Sidan menghentikannya. Halo sayang, sapa Sidan. Apakah kamu masih ingat sahabatmu yang namanya Austin, CEO dari perusahaan Bradley? Austin Bradley? Kenapa hari ini dua wanita kesayangannya sama-sama mengucapkan nama itu? Bersambung.